Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan mereview ulang ponsel dari Infinix GT10 Pro setelah kita pakai kurang lebihnya ya di kisaran 2-3 mingguan. Dan tentunya akan kita bahas juga buat plus minus dan apa aja yang saya banggain dari ponsel ini. Kemudian apa juga yang saya khawatirin dari ponsel Infinix GT10 Pro ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu buat kelebihannya dari ponsel Infinix GT10 Pro. Dengan harga di 3,5 juta rupiah, ponsel ini memiliki tampilan desain yang emang kelihatan mewah banget, gaming banget, dan juga enak buat kita lihat. Tapi ini buat sebagian besar orang kayaknya ada juga deh yang nggak suka dengan tampilan yang kayak gini. Bisa dibilang lebih kelihatan keramaian dan juga kelihatan sedikit aneh. Kemudian buat feel genggam dari ponsel Infinix GT10 Pro, menurut saya ini ponsel enteng dan juga nyaman di tangan. Buat backdoornya juga ini terasa cukup licin, tapi nggak terlalu licin-licin banget. Kemudian buat backdoornya ini ponsel emang pakai backdoor plastik dengan finishing matte, jadi nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas stick jari kita. Lalu buat bagian layarnya dengan harga 3,5 juta, ini ponsel beneran udah mewah banget. Karena di harga 3,5 juta, ponsel ini memiliki tampilan bezel ataupun frame yang udah hampir banget presisinya. Bisa kita perhatiin nih di bagian bezel atas ini udah kelihatan tipis banget, bezel bagian bawah juga udah tipis banget. Hampir saja presisi di harga 3,5 juta. Dan kayaknya kalau kita lihat dari kompetitor atau dari brand lain, dengan harga 3,5 juta belum ada yang ngasih tampilan depan kayak gini. Lalu ketika kita pakai buat nonton video, buat kualitas warnanya ini beneran mantap banget. Bahkan buat kualitas audionya juga udah pakai dual speaker stereo dan tentunya udah nyaman banget ya. Apalagi buat dual speakernya ini bisa kita setting sesuai selera kita masing-masing. Dan yang saya suka lagi dari ponsel Infinix GT10 Pro, ini ponsel bisa memutar video dengan kualitas HDR di berbagai resolusi, baik itu resolusi paling kecil ataupun dengan settingan tertinggi juga support dengan video HDR. Mantap banget buat kualitas gambar ataupun audio yang dihasilkan dari ponsel Infinix GT10 Pro ini. Selanjutnya kalau kita pakai buat scrolling kayak gini, ini udah mulus banget, gak ada kendala sama sekali dan gak ada bug sih menurut saya buat sekarang ini dari ponsel Infinix GT10 Pro. Tapi kalau menurut kalian sendiri atau pengalaman kalian ada yang nemuin bug di bagian layar, coba drop aja di kolom komentar. Kalau saya sendiri di penggunaan 2-3 mingguan ini gak ada kendala sama sekali ya. Selanjutnya karena ponsel ini adalah ponsel gaming di harga 3,5 jutaan, menurut saya dengan performa yang dimiliki oleh ponsel dari Infinix GT10 Pro ini mantap banget. Selain punya OS tersendiri atau lebih tepatnya XOS 4GT, ponsel ini juga nggak ada bloatware ataupun aplikasi-aplikasi bawaan kayak ponsel-ponsel Infinix ataupun dari brand lain. Jadi enteng dan juga smooth banget buat scrolling kayak gini, buat UI-nya juga tentunya enteng banget. Kemudian karena ponsel ini adalah ponsel gaming, jadi kita bahas terlebih dahulu buat segmen performanya. Di harga 3,5 jutaan, ponsel ini tentu jadi rajanya, lebih tepatnya king beneran. Bukan cuman sebutan King Phoenix, tapi beneran king di harga 3,5 jutaan karena punya chipset dari MediaTek Dimensity 8050 5G. Gak ada tuh dari kompetitor ataupun dari brand lain yang berani ngasih harga segini dengan chipset Dimensity 8050. Dan waktu kita coba buat main game Mobile Legends di ponsel ini tentu bisa nyampe rata kanan, tapi buat suhunya itu bisa mencapai 45-46 derajat di bagian layarnya. Tapi buat bagian backdoornya ini ponsel tergolong malah sedikit lebih adem dibanding layarnya karena nggak tembus nyampe 44. Palingan ya cuma 42 atau 43 di bagian backdoornya. Kemudian buat main game PUBG Mobile ini ponsel juga bisa mendapatkan settingan smooth 90 fps. Gironya juga mantap banget, apalagi punya dual speaker stereo yang bisa banget membantu kita ketika sedang bermain game di ponsel Infinix GT10 Pro tanpa pakai audio tambahan. Selain itu yang saya suka lagi dari ponsel Infinix GT10 Pro, kalau kita masuk di bagian bukan XOS, tapi X Game ini ya. Yang saya suka dari game space-nya di ponsel Infinix GT10 Pro ini bisa kita tambahin berbagai aplikasi yang pengen kita tampilin dengan tampilan jendela mengambang seperti ini. Kalian bisa setting tersendiri. Jadi nggak kayak ponsel Infinix lainnya karena nggak bisa kita tambahin seperti ini. Kemudian buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh ataupun buat ngapus rank, ini ponsel juga memiliki baterai berkapasitas besar di 5000 mAh. Tapi menurut saya ini ponsel buat konsumsi daya baterainya itu sedikit lebih boros ketimbang ponsel 5000 mAh dari ponsel Infinix lainnya. Entah kalau dari brand lain, karena buat
akhir-akhir ini yang sering kita review itu dari Tecno, kemudian dari Infinix sendiri buat ponsel yang sering kita bahas. Sedangkan buat urusan fotografinya, ini ponsel menurut saya sih bisa banget buat kita andelin ya. Kameranya emang nggak bagus-bagus banget, tapi menurut saya bisa diadu dengan ponsel-ponsel lain di harga 3,5 jutaan. Apalagi buat urusan videonya yang bisa nyampe 4K 30 fps, tentunya udah mantap banget di ponsel Infinix GT 10 Pro. Dan sekarang ini waktunya kita bahas buat kekurangannya. Kalau kekurangan sih di bagian backdoor ini emang masih pakai plastik, ini bisa dibilang kekurangan dan juga enggak. Karena dengan harga 3,5 juta, rata-rata nih ya ponsel dari Infinix itu kalau nggak pakai bodi kulit ya bodi kaca. Dan ini masih pakai backdoor berbahan plastik aja. Kemudian di bagian layarnya, ya ini bukan kekurangan sih, tapi lebih tepatnya masuknya kekurangan waktu kita lagi geber performanya. Itu layarnya itu saya riskan banget tuh. Khawatir aja karena kalau kita sering main game di ponsel Infinix GT 10 Pro dan nggak pakai cooler tambahan, ini layarnya tadi yang udah kita bilang ya bisa nyampe 45, bahkan paling tinggi waktu kita tes itu nyampe 46 derajat, dan ini pakai panel AMOLED. Ya khawatir aja lah, emang banyak sih faktor yang bisa bikin layar kita cepat rusak. Nggak cuman panas aja, tapi kalau layarnya lebih panas dibanding backdoornya, siapa sih yang nggak takut, apalagi ini panel AMOLED ya kan. Kemudian kekurangan selanjutnya ya menurut saya tadi di bagian baterainya. Meskipun ini punya 5000 mAh, tapi ponsel dari Infinix GT 10 Pro ini terasa sedikit lebih boros dibanding ponsel lainnya. Dan buat pengecasannya menurut saya itu adalah salah satu kelebihan yang hampir saja ketinggalan buat kita sebutin ya. Karena buat pengecasannya itu cepet banget, nggak nyampe 1 jam ya, kurang lebihnya 40 menitan udah bisa terisi nyampe 100%. Dan kesimpulan dari ponsel Infinix GT 10 Pro buat kalian yang suka ngegame, tentu ponsel ini sangat-sangat recommended banget buat grafik ataupun performa yang dihasilkan itu sangat mumpuni banget. Cuman dengan satu catatan aja, kalau kalian emang hobi ngemain game atau pengen geber ini ponsel, saya saranin main di ruang yang sangat dingin atau lebih tepatnya ber-AC. Kalau nggak gitu ya tambahin aja cooler tambahan biar suhunya itu makin terjaga. Lalu gimana buat kita yang nggak terlalu hobi main game? Ya tentunya ponsel ini makin worth it. Ya kenapa enggak? Dengan harga 3,5 juta, pakai panel AMOLED, performanya tinggi dan udah 5G, baterai gede, pengisiannya juga cepet buat nonton video enak, kualitas audio juga nyaman banget. Nah, jadi gimana nih menurut kalian dengan pengalaman saya pakai ponsel dari Infinix GT 10 Pro selama 2-3 mingguan? Buat kalian sendiri yang udah pakai ponsel ini dari pertama kali launching atau beli sebelum launching, coba deh tulis aja pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.